Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kami di sini akan memaparkan hasil dari observasi kami mengenai lab IPA di SMP Pawiatan Daha 2 dengan anggota kelompok yaitu Sari Anata Dewi, saya Ulfa Rafika Diana, Mutiara Nurrohmah, Muhammad Zaul Haq, dan juga Bakhtiar Burhanuddin. Untuk materi yang pertama langsung akan disampaikan oleh Mbak Mutiara Nurrohmah. Yang pertama, saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan, yaitu yang pertama latar belakang. Laboratorium IPA merupakan suatu tempat di mana guru dan siswa melakukan percobaan dan juga penelitian. Dengan mempelajari materi IPA secara langsung melalui percobaan dan penelitian, maka siswa akan mudah untuk memahami materi yang disampaikan oleh gurunya. Untuk mengoptimalkan fungsi laboratorium IPA, kegiatan dalam kerja laboratorium IPA harus dituntun oleh langkah-langkah ilmiah atau yang disebut dengan metode ilmiah. Selain itu, laboratorium IPA diharapkan dapat mengembangkan kreativitas subjek belajar. Pengelolaan laboratorium IPA perlu untuk dilakukan agar dapat digunakan secara maksimal. Demi kelancaran dan kenyamanan dalam penggunaan laboratorium, maka perlu adanya pengelolaan dan penataan yang baik secara berkala yang dilakukan oleh penanggung jawab laboratorium tersebut. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana struktur organisasi laboratorium IPA di SMP Pawiatan Daha 2 Kediri. Yang kedua, bagaimana keadaan peralatan praktikum laboratorium IPA di SMP Pawiatan Daha 2 Kediri. Yang ketiga yaitu bagaimana kondisi laboratorium IPA di SMP Pawiatan Daha 2 Kediri. Dan yang terakhir yaitu bagaimana upaya yang dilakukan pihak sekolah SMP Pawiatan Daha 2 Kediri untuk mengembangkan laboratorium IPA. Selanjutnya tujuan. Tujuan yang pertama yaitu untuk mendeskripsikan struktur organisasi laboratorium IPA di SMP Pawiatan Daha 2 Kediri. Yang kedua yaitu untuk mendeskripsikan keadaan peralatan praktikum laboratorium IPA SMP Pawiatan Daha 2 Kediri. Yang ketiga yaitu untuk menjelaskan kondisi laboratorium IPA SMP Pawiatan Daha 2 Kediri. Dan yang terakhir tujuannya yaitu untuk mengetahui upaya yang dilakukan pihak sekolah SMP Pawiatan Daha 2 Kediri untuk mengembangkan laboratorium IPA. Selanjutnya yaitu lokasi observasi. Observasi ini dilakukan di SMP Pawiatan Daha 2 Kediri yang beralamatkan Jalan Brigjen Katamso nomor 19, Kota Kediri. Kemudian metode observasi. Metode yang digunakan dalam observasi ini yaitu metode triangulasi, yaitu metode yang terdiri dari metode wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Metode pengumpulan data untuk memperoleh data dan informasi melalui wawancara kepada koordinator laboratorium IPA, yaitu Ibu Elia Sunarwati, SPD. Selanjutnya yaitu waktu pelaksanaan. Observasi laboratorium IPA di SMP Pawiatan Daha 2 Kediri dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 22 November 2021 pada pukul setengah 10 sampai selesai. Selanjutnya yaitu visi dan misi SMP Pawiatan Daha 2 Kota Kediri. Visi dan misi SMP Pawiatan Daha 2 Kota Kediri adalah unggul dalam imtab dan mutu dengan indikator sebagai berikut. Yang pertama yaitu terwujudnya penghayatan sikap disiplin semua warga sekolah. Yang kedua yaitu terwujudnya disiplin aktivitas keagamaan. Yang ketiga yaitu terwujudnya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang keempat yaitu terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan yang relevan mengikuti teknologi informasi. Yang kelima yaitu terwujudnya penggalangan biaya pendidikan yang memadai. Yang keenam terwujudnya SDM pendidikan yang memiliki kemampuan dan kesanggupan kerja yang tinggi. Yang ketujuh yaitu terwujudnya proses kegiatan ekstrakurikuler untuk menyalurkan bakat di bidang seni, olahraga, dan juga keterampilan. Yang terakhir yaitu terwujudnya kepedulian sosial. Ini saya akan menjelaskan mengenai poin yang A, struktur organisasi laboratorium IPA di SMP Pawiatan Daha 2 Kediri. Yang pertama adalah pimpinan kepala sekolah, terus turun ke kepala laboratorium, terus turun lagi ke guru mapel IPA, dan yang terakhir ke peserta didik. Seperti itu. Tugas dan fungsi kepala sekolah yaitu bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan laboratorium yang telah diprogramkan oleh sekolah itu. Terus yang kedua, bertanggung jawab atas pengadaan sarana dan prasarana laboratorium. Dan yang terakhir, mengevaluasi kegiatan laboratorium. Terus tugas dan fungsi kepala laboratorium merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, dan mengevaluasi kegiatan
kegiatan laboratorium baik yang terkait dengan praktik laboratorium maupun kerjasama dengan pihak luar. Terus selanjutnya merencanakan mengembangkan pengadaan peralatan dan perlengkapan guna menunjang kegiatan praktikum, mengelola melihara perlengkapan dan peralatan yang digunakan sebagai sarana penunjang pembelajaran, bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan laboratorium secara profesional. Terus yang terakhir adalah mengupayakan agar penggunaan laboratorium dapat berlangsung dengan aman. Dan tugas guru mapel IPA menyampaikan materi pembelajaran IPA, membantu siswa dalam praktik dan menggunakan alat-alat praktik laboratorium IPA. Yang poin B, keadaan peralatan praktikum laboratorium kimia di SMP Pawiyatan Daha 2 Kediri. Baik, nama-nama alat di sini yang pertama kit mekanika, kit listrik dan magnet, kit panas dan hidrostatika, kit optika, HP, adaptor, neraca, spektrum warna, susunan tata surya, neraca satu lengan, kaca, kaki 3, tensimeter, balon, lensa, akuarium, mikroskop, tabung reaksi, labo Erlenmeyer, rak tabung reaksi, gelas ukur, karta, selang, jala platon, pipa karet, sikat tabung reaksi, jala besar, terus corong, timbangan dapur, botol regen 260 ml, terus nama barang, karta ikan, karta katak, karta nyamuk anopheles, karta jaringan tumbuhan dikotil, karta jaringan tumbuhan monokotil, torso ginjal manusia, torso organ mata manusia, torso jantung manusia, terus torso telinga manusia, torso kulit manusia, torso kerangka manusia. Dan yang terakhir nama bahannya, yang pertama Fehing A, yang kedua Fehing B, yang ketiga berwater, yang keempat biuret, yang kelima lodium, yang terakhir minyak tanah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi laboratorium IPA di SMP Pawiyatan Daha 2 Kediri. Ruang laboratorium ini khusus digunakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan pembelajaran yang memerlukan pembuktian secara langsung mengenai konsep-konsep pembelajaran IPA. Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah kelengkapan sarana dan prasarana laboratorium. Untuk kelengkapan di laboratorium IPA sudah hampir semuanya tersedia seperti perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, dan perlengkapan lain. Kelengkapan perabot seperti kursi, meja, lemari, bak cuci sudah ada dan dalam keadaan bagus dan tertata rapi. Dalam hal ini, untuk meja terdapat meja kerja, meja demonstrasi, dan meja persiapan. Sedangkan untuk lemari dan lemari alat, lemari bahan, dan lemari asam semuanya sudah lengkap dan kondisi perabot dalam keadaan cukup baik. Kelengkapan media pendidikan yaitu adanya papan tulis di laboratorium. Kondisi ruangan seperti penerangan, ventilasi, kebersihan, keamanan juga baik. Kapasitas laboratorium ini sudah cukup memadai yang bisa menampung lebih dari 8 siswa atau satu kelas melakukan praktikum secara bergantian. Dalam pengelompokan alat, berdasarkan jenis bahan seperti kaca, karet, porselen, logam sudah dilakukan, akan tetapi untuk bahan listrik belum dilakukan. Pengelompokan tersebut dimaksud agar mempermudah dalam mengambil ketika dibutuhkan, tetapi penataan di laboratorium belum rapi dan jarang dibersihkan karena masih dalam tahap renovasi. Untuk materi yang terakhir yaitu upaya yang dilakukan pihak SMP Pawiyatan Daha 2 untuk mengembangkan laboratorium IPA. Upaya yang dilakukan oleh pihak SMP Pawiyatan Daha 2 dalam mengembangkan lab IPA yang ada dengan melakukan penataan ruang, alat, serta bahan praktik IPA. Penataan alat dan bahan lab IPA sangat tergantung kepada kepentingan dan tujuan pemakaian laboratorium. Adanya ruang penyimpanan khusus seperti gudang, lemari, dan juga rak juga diupayakan untuk menghasilkan laboratorium yang tertata rapi. Untuk menata alat dan bahan praktik IPA ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya yang pertama, membersihkan ruang laboratorium beserta tempat-tempat penyimpanan alat dan bahan yang tersedia, misalnya almari, laci, dan rak. Kemudian yang kedua, mendata dan memeriksa alat dan bahan dalam hal macamnya, jumlahnya, sifat fisiknya, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, yaitu mengelompokkan alat dan bahan sesuai dengan katalog dan jenisnya. Kemudian upaya yang dilakukan berikutnya yaitu pengadministrasian alat dan bahan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pengecekan, penggunaan, pemeliharaan, pengadaan, dan terutama pertanggungjawaban semua fasilitas dan alat atau bahan harus
diadministrasikan. Proses pengembangan laboratorium IPA di SMP Pawiyatan Daha 2 Kota Kediri diantaranya yang pertama mengadakan langkah-langkah yang perlu diupayakan agar kegiatan siswa di dalam laboratorium bermakna bagi siswa dan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Kemudian pengadaan kegiatan ilmiah, memperbarui bahan-bahan yang ada di laboratorium, kemudian menjadwal penggunaan laboratorium oleh guru-guru agar laboratorium dapat digunakan secara merata dan efisien, membuat tata tertib laboratorium, dan yang terakhir mengupayakan agar peralatan laboratorium terpelihara dengan baik. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.